Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, insyaallah kita akan melanjutkan dan menyelesaikan surat Al-A'la ya. Kita baca dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atil dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lanjut dari wa nuyassiruka lil yusra. Waktu Ahad kemarin sampai innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah ya'lamu, dia mengetahui al-jahra yang nampak, yang jelas, wa ma yakhfa, dan apa yang sembunyi. Kemudian sekarang wa nuyassiruka lil yusra. Ada dua kalimat yang merupakan akar kata yang sama, yaitu nuyassiru dengan yusra. Nuyassiru itu prosesnya, yusra itu yang dicapainya. Nuyassiru dua-duanya dari kata mudah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang ada di huruf kaf, nuyassiruka, ka-nya itu engkau. Nuyassiruka, ka-nya itu engkau. Maksudnya Allah berfirman memberikan suatu hal yang merupakan harapan Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah, menyampaikan risalah Allah. Kata Allah, kami mudahkan engkau Muhammad. Nuyassir, dari yassara yuyassiru. Nuyassiru, kami permudah, kata Allah. Ka engkau ya, lil yusra, kepada kemudahan. Jadi kemudahannya sudah disediakan. Nah, untuk bisa mencapai yang mudah itu dimudahkan itu maksudnya. Itu nuyassiruka lil yusra. Kami mudahkan. Artinya Nabi tidak minta mudah, Allah sudah memberi kemudahan. Kan kalau Nabi yang dulu mah, Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun, mohon pada Allah
Rabbi syrah li sadri wa yassir li. Mohon pada Allah supaya dimudahkan. Nabi Muhammad tidak mohon dijanjikan akan diberi kemudahan. Nuyassiruka. Nabi Musa mohon dulu, wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkan urusanku. Wa yassir li, mudahkan untukku, amri, seluruh perkara urusanku. Termasuk ketika itu akan mendakwah kepada Fir'aun. Mohon dimudahkan. Nah, Nabi Muhammad belum mohon, sudah dijanjikan akan diberi kemudahan dalam berdakwahnya. Wa nuyassiruka lil yusra. Karena Allah telah menjamin akan kemudahan bagi Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ayat selanjutnya datang perintah. Datang perintah yang tadi sudah dijanjikan mau dimudahkan. Perintahnya apa? Zakir. Fa zakir. Fa maka zakir, itu perintah. Ya. Perintah untuk memberikan peringatan. Zakir. Zakir itu satu akar kata dengan zikir. Zikir. Jadi inilah tugas Rasulullah Muhammad SAW, zakir, memberi peringatan, mengingatkan, ya. Bukan memberi hidayah, bukan memberi petunjuk, tapi memberi peringatan. In nafa'atiz dzikra, karena peringatan itu nafaat. Nafaat itu manfaat, berguna. Berguna, sebab berguna, nafaat, berguna. Az-zikra, peringatan. Nah, ini juga zakir dengan zikra ini satu akar kata, seperti halnya nuyassiru dengan yusra. Zakir dengan zikra. Ya, nuyassiru itu prosesnya untuk mencapai yusra. Dimudahkan, kemudahan dengan kemudahan itu akan dicapai dengan mudah. Nah, zakir dengan zikra satu akar kata, bahwa zikra peringatan itu bermanfaat, makanya zakir, ingatkan. Jadi kalau Nabi Muhammad diberi tugas untuk zakir, demikian pula kita umatnya. Ini menunjukkan bahwa pembiaran itu tidak dibenarkan sebetulnya. Kadang-kadang kita biarin aja sih masing-masing. Ya. Biarin aja. Yang penting nggak mengganggu kita. Nggak begitu. Ada tugas di situ. Zakir, ingatkan, udah waktunya sholat nih. Berhenti dulu yuk ke masjid. Ikut, syukur. Tidak ikut, tidak masalah. Tugasnya juga mengingatkan. Nah, mengingatkan itu bermanfaat. Boleh jadi waktu itu tidak mengikuti apa yang kita ingatkan. Mungkin di waktu lain dia mengikuti ajakan kita, mungkin itu. Ya kalau sering-sering makan nggak lewat diajak, bisa jadi mau lama-lama gitu. Manfaatlah peringatan itu. Manfaatnya peringatan ini di sini tidak disebut siapa yang manfaat itu tuh. Menunjukkan dua-duanya ini, menunjukkan yang diberi ingat juga manfaat. Demikian pula yang mengingatkan. Zakir, ingatkan. In nafaat
Az-zikra, bermanfaat. Az-zikra, peringatan itu. Peringatan itu bermanfaat. Tidak disebut manfaat buat siapa, buat yang diajak, yang diingatkan, atau yang mengingatkan. Ini menunjukkan dua-duanya. Kok bisa dua-duanya? Bukankah yang mengingatkan sudah tentu contoh yang mau ke masjid kan? Ayo ke masjid. Kan dia masih sudah jelas manfaat masjid. Ya. Tapi manfaat lainnya begini, Pak. Ketika kita mengingatkan orang lain untuk berbuat baik, maka sesungguhnya diri kita diingatkan itu. Sebab ada kesan begini, piraku kita sering ngomong kebaikan, kitanya nggak berbuat gitu kan. Kan bahasa kita juga omdo ya, omong doang, ada gitu. Jadi sesungguhnya kita memberikan nasihat orang lain itu yang pasti nasihat buat diri kita sendiri. Lah yang malu masa seorang khotib misalnya, omongannya bagus tapi di masyarakat kelakuannya jelek. Itu. Jadi khotib mewasiatkan ketahuan kepada jamaah itu pada dasarnya juga mewasiati diri sendiri. Dia merasa malu kalau perbuatannya menyelisihi ucapannya. Benar ini. Kan kata pepatah, kalau orang menunjuk satu jari kepada yang lain, yang 4 jari menunjuk pada diri sendiri. Gitu. Maka nafaat, bermanfaat. Az-zikra, peringatan itu. Nafa'atiz zikra, bermanfaat. Az-zikra, peringatan. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqa. Nah, baru ini kenyataan di lapangan. Ini dua kelompok ini. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqa. Dari adanya peringatan, mengingatkan tadi, orang yang mengingatkan, Nabi Muhammad mengingatkan kepada umatnya ketika itu, kepada orang-orang yang hidup pada zaman Rasul. Nah, itu satu sisi saya zakaru mayyakhsha. Pada waktu yang sama wayatajannabuhal asqa. Wayatajannabuhal asqa. Sayadzakkaru may yakhsha wayatajannabuhal asqa. Sayadzakkaru man yakhsha. Nah, di sini ada huruf sin. Sin ini artinya akan. Akan yang akannya itu tidak lama. Akannya tidak lama. Tidak memerlukan waktu lama. Yadzakkaru. Nah, yadzakkaru ini satu akar kata dengan zikir tadi. Yadzakkaru. Satu kata dengan zikir. Yang tadi fadzakir in nafa'atiz zikra. Zakir itu perintah, az-zikra itu kata bendanya, berupa zikra, berupa ingat, berupa ingatnya itu. Nah, kalau sampai perbuatan mengingatkan itu kemudian diterima oleh siapa yang diingatkan, maka Allah menjamin saya zakkaru akan menjadi suatu pelajaran.
pelajaran, ya, pelajaran menjadi sesuatu yang terus menerus diingat gitu, terus menerus diingat. Siapa yang begitu itu? Man yakhsha, orang yakhsha. Ini syaratnya, ini yakhsha ini. Yakhsha itu artinya senantiasa ada rasa takut kepada Allah. Takut kalau Allah murka jika dia tidak menerima peringatan. Takut, yakhsha itu takut. Dan takutnya itu di sini yakhsha menggunakan kata kerja namanya fi'il mudhari kalau dalam ilmu tata bahasa itu. Mudhari itu punya zaman atau masa, hal dan istiqbal. Dua masa ini untuk fi'il mudhari itu. Hal itu artinya masa sekarang atau sedang. Istiqbal itu akan datang. Artinya rasa takut kepada Allah itu baik sekarang maupun selanjutnya. Orang yang senantiasa merasa takut, selalu merasa takut kepada Allah. Karena Allah Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Kuasa. Segala apa yang Ia kehendaki terjadi. Makanya surat ini disebut surat Al-A'la. A'la itu Maha Tinggi. Tidak ada yang menandingi tingginya. Ya, Al-A'la itu mensifati Allah. Ya. Begitu tingginya rasa takutnya. Orang yang tinggi rasa takutnya dan berkesinambungan, senantiasa selalu merasa takut kepada Allah, baik sekarang maupun selanjutnya, itu akan menjadi yadzakaru, bisa menjadi satu peringatan yang dia itu menjadi pelajaran dengan ingatnya itu. Itu satu dari dari menyikapi peringatan tadi, menyikapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu zakir, ingatkanlah. Yang kedua itu yang bukan ini, oleh orang yang tidak yakhsha ini, apa? Wa yatajannabuha. Nah, yatajannabuha, wa yatajannabuha, yatajannabuha, wa yatajannabuha. Wawunya dan, ini mah wawunya dan. Yatajannabu, yatajannabu itu dari kata jim, aslinya hurufnya jim, nun, ba. 3 huruf aslinya. Dari januba ini bisa menjadi janbun, itu asing, kan? Janbun itu asing, bisa junub. Karena kenapa disebut junub? Orang kalau punya junub terasingkan, nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, padahal itu sehari-hari itu. Tapi ketika punya junub menyingkir, terasing dari itu, disebut junub. Jadi ya tajannab itu maksudnya menjauh, ya tajannabu, dan menjauh kepada zikir tadi, ya dari peringatan itu, ya. Dan menjauhinya. Siapa? Kalau tadi mayakhsha, yang bisa ambil pelajaran itu ya zakar itu. Kalau ini yang menjauh ini al-asqa. Al-asqa. Wa yatajannabuha al-asqa. Jadi jauh
perbedaan yang bertolak belakang dengan man yakhsha. Yang man yakhsha itu bisa mengambil pelajaran dari datangnya peringatan itu. Sedangkan al-asqamah ini dilakukan apa? Sedangkan al-asqamah itu yang menjauh, tidak mau, artinya menolak peringatan. Itu al-asqa. Kalimatnya beda. Al-asqa itu menggunakan apa namanya, isim tafdil namanya, superlatif. Jadi artinya yang paling celaka, menunjukkan kalau orang itu menjauh dari peringatan itu celakanya paling celaka. Celaka orang itu yang nggak mau diperingatkan, gitulah gampang nama. Itu nggak mau diingatkan itu. Kayaknya untuk ke pengajian itu paling nggak suka lah gitu. Itu paling celaka. Karena apa? Kalau masih mau ke pengajian, mas, sekalipun ya namanya manusia, bukan sekali-sekali ya, sering melakukan kemaksiatan itu. Tapi kalau masih mau ngaji mah nggak terlalu apa, istilah kendaraan mah ada rem lah gitu, ada rem. Minimal ketemu orang itu malu. Minimalnya tuh ketemu baturan era gitu, yang sok ngaji masa maling misalnya gitu kan. Tapi kalau yang nggak mau ngaji mah nggak peduli, itu beda. Jadi disebutnya juga al-asqa, paling asqa itu isim tafdil. Asqa rata-rata kalau yang menggunakan paling itu di bawah di awalnya itu a. Kalau paling tahu a'lam, wallahu a'lam kan, menggunakan a. Paling tinggi a'la kan, a'la. Paling rendah adna. Paling utama afdol, kan gitu kan. Kalau disebut afdol itu sudah paling, itu paling utama. Asqa paling celaka. Orang yang menjauhi dari peringatan itu. Semestinya gitu Pak, kalau ada teman kita yang mengingatkan itu terima kasih mestinya. Karena itu sama dengan dia itu peduli kepada kita supaya jangan celaka. Mestinya begitu mestinya. Itu mestinya. Karena ayat menyatakan wa yatajannabuha al-asqa. Orang yang paling celaka itu menjauhi dari peringatan itu. Rasul menyampaikan wahyu Allah. Kalau orang yang takut pada Allah menjadi pelajaran. Tapi al-asqa yang paling celaka itu menjauhi. Wahyu al-asqa. Selanjutnya dijelaskan kenapa disebut al-asqa, kenapa disebut paling celaka. Disebut paling celaka karena si al-asqa alladzi yaslan naro. Yaslan naro al-kubra. Nah, al-asqa itu paling celaka itu disebut paling celakanya karena dia itu alladzi yang yasla. Yasla itu masuk, melebu kemana? An-nar, ke neraka. Tidak ada orang yang melebihi celaka ketimbang orang yang masuk neraka. Jadi itu kan begitu. Orang kalau sudah diancam neraka, sudah paling celaka. Paling celaka. An-nar al-kubra, yang dahsyat. Apinya dahsyat, ya. Panasnya dahsyat, sengsaranya dahsyat. Itu. Jadi kalau ditarik dari sini untuk terhindar dari nar, dari neraka ini, terimalah apa peringatan-peringatan itu.